Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ari Cahyani, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang proses akuntansi bank. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bekselia Rara Azhara, NIM terakhir 42 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sukadi sebagai pemateri 7. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gomesticiat. Perkenalkan, nama saya Baik-Gina Nabila Tasya sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Linda Oktalia Armayanti sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nadia Auliada Safira dengan NIM terakhir 39 sebagai pemateri terakhir. Halo, saya Nabila Fitri Mulyati sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Riani Handayanti, NIM terakhir 43, pemateri ke-6. Baik, pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Linda Oktalia Armayanti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan memaparkan pemaparan materi yang pertama, yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah tahapan awal dalam proses akuntansi bank yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti bukti setoran, slip penarikan, bukti transfer, dan lainnya. Setiap transaksi dicatat secara kronologis dan mencerminkan prinsip pencatatan berpasangan atau debit dan kredit. Di bank, transaksi yang dicatat bisa meliputi simpanan nasabah, pemberian kredit, penerimaan bunga, biaya administrasi, dan lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, pemateri pertama. Mohon maaf. Penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait buku besar, yang dimana setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau memposting transaksi tersebut ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengklasifikasi transaksi berdasarkan jenisnya, seperti kas, simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan, pendapatan bunga, beban operasional, dan sebagainya. Buku besar memudahkan penyusunan laporan keuangan karena setiap akun menunjukkan posisi mutakhir saldo. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat semua akun beserta debit dan kreditnya yang diambil dari buku besar. Tujuan dari penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit, yang menjadi indikator awal bahwa pencatatan transaksi telah dilakukan dengan benar secara matematis. Namun, neraca saldo belum tentu mencerminkan kondisi keuangan secara akurat karena belum mempertimbangkan transaksi-transaksi yang diperlukan. Tujuan neraca saldo dalam perbankan yaitu menjadi dasar menyusun laporan keuangan, membantu mengidentifikasi kesalahan pencatatan transaksi, dan memberikan gambaran awal mengenai posisi keuangan di bank. Kesimpulannya yaitu neraca saldo dalam akuntansi perbankan memiliki peran penting dalam proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Meskipun menunjukkan keseimbangan debit dan kredit, neraca saldo belum mencerminkan kondisi akhir karena belum mempertimbangkan penyesuaian. Oleh karena itu, diperlukan tahap berikutnya yaitu jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan akhir.
Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi keempat yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu pos-pos penyesuaian dan kertas kerja. Pos penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu di akhir periode agar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aset tetap, dan koreksi kesalahan pencatatan. Kertas kerja atau worksheet kemudian digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja berisi kolom-kolom seperti neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya, pemaparan materi kelima yang akan disampaikan oleh Mbak Gina Nabila Tasya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Minta tolong slide-nya. Iya. Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban bank dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui hasil usaha bank, apakah memiliki laba atau rugi. Yang dimana ada 5 komponen, yaitu yang pertama pendapatan bunga, yaitu penghasilan dari kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua pendapatan provisi, yang dimana biaya layanan atau administrasi atas fasilitas pinjaman. Yang ketiga pendapatan jasa, fee dari jasa-jasa perbankan seperti safe deposit box, payment point, ATM, dan lain-lain. Yaitu juga ada beban bunga, yang dimana bunga yang harus dibayar bank kepada nasabah atas simpanan mereka. Yang terakhir beban operasional, yang dimana gaji dan tunjangan pegawai, biaya penyusutan aset tetap, dan biaya listrik, air, telepon, dan operasional lainnya. Dan beban operasionalnya itu kerugian investasi, denda atau penalti, cadangan, kerugian penurunan nilai aset. Laporan ini sangat penting untuk menilai kinerja keuangan bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Gina Nabila Tasya. Selanjutnya pemaparan materi ke-6 yang akan disampaikan oleh Riani Handayanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu tanggal tertentu. Neraca terdiri dari 3 elemen yang meliputi pertama aset atau aktiva. Aset adalah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh bank dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam dunia perbankan, aset dapat meliputi kas, giro di Bank Indonesia, kredit yang diberikan, dan surat berharga. Kemudian elemen yang kedua itu liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Di sektor perbankan, liabilitas dapat berupa simpanan nasabah dan pinjaman antar bank. Kemudian elemen yang terakhir yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas mencerminkan klaim pemilik terhadap aset bank setelah dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas dapat meliputi modal disetor, laba ditahan, dan cadangan umum atau cadangan lainnya. Di bank, aset bisa meliputi kas, giro, dan Bank Indonesia, kredit yang diberikan, dan surat berharga, sedangkan kewajiban bisa berupa simpanan nasabah dan pinjaman antar bank. Neraca membantu pihak internal dan eksternal menilai kesehatan keuangan bank. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Riani Handayanti. Selanjutnya, pemaparan materi ke-7 yang akan disampaikan oleh Kak Sukadi. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan posisi keuangan. Di mana laporan perubahan posisi keuangan atau lebih dikenal sebagai laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perolehan dan penggunaan dana oleh bank selama periode akuntansi tertentu. Dan laporan ini ada 3 pergerakan dana yang berasal dari 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, dan ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional adalah mencakup aliran kas yang timbul dari kegiatan inti perbankan seperti penerimaan setoran, pemberian pinjaman, serta biaya-biaya operasional bank. Dan aktivitas investasi melibatkan transaksi yang terkait akuisisi atau pelepasan aset jangka panjang seperti pembelian atau penjualan suatu berharga, properti atau peralatan. Dan aktivitas pendanaan yang merefleksikan aliran kas dari penerbitan atau pelunasan instrumen utang. Dan ekuitas seperti penerbitan obligasi, penarikan pinjaman dari bank lain, atau pembagian dividen. Dan pentingnya laporan ini terletak pada kemampuannya untuk menilai likuiditas dan solvabilitas jangka pendek suatu bank. Dan dengan demikian sumber dan penggunaan dana pemangku kepentingan dapat mengevaluasi seberapa efektif bank mengelola kasnya dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam waktu dekat dan potensi pertumbuhan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sukadi. Selanjutnya pemaparan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nadia Aulia Desafira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban agar saldo akun tersebut menjadi nol pada awal periode berikutnya. Di mana tujuan dari dibuatnya jurnal penutup ini yang pertama yaitu menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive agar saldonya menjadi nol pada awal periode berikutnya. Tujuan yang kedua yaitu memindahkan laba atau rugi periode berjalan ke akun modal atau laba ditahan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan akun-akun untuk siklus akuntansi pada periode berikutnya. Akun-akun ini ditutup dengan cara dipindahkan ke akun ikhtisar laba atau rugi dan kemudian ke modal, di mana akun-akun yang ditutup tersebut yang pertama yaitu akun pendapatan, misalnya pendapatan jasa. Yang kedua ada akun beban, misalnya pada beban gaji dan beban sewa. Yang ketiga ada akun ikhtisar laba atau rugi. Yang keempat akun prive atau untuk perusahaan perseorangan. Jurnal penutup ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan hanya transaksi yang terjadi dalam periode berjalan dan mempersiapkan akun-akun untuk siklus akuntansi selanjutnya. Di mana contoh jurnal penutup pada akhir periode terdapat yang pertama diketahuinya itu ada pendapatan jasa sebesar 10 juta, beban gaji contoh sebesar 4 juta, beban sewa sebesar 1 juta, dan prive 2 juta. Di mana jurnal penutupnya yang pertama yaitu untuk menutup akun pendapatan, di mana jurnal penutupnya yaitu pendapatan jasa sebesar 10 juta pada ikhtisar laba atau rugi sebesar 10 juta. Yang kedua untuk menutup akun beban, jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba atau rugi sebesar 5 juta pada beban gaji sebesar 4 juta dan beban sewa sebesar 1 juta. Yang ketiga yaitu untuk menutup ikhtisar laba atau rugi ke modal, di mana diketahuinya itu laba bersihnya sebesar 5 juta. Jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba atau rugi sebesar 5 juta pada modal sebesar 5 juta. Yang keempat yaitu untuk menutup akun prive, di mana jurnal penutupnya yaitu modal sebesar 2 juta pada prive sebesar 2 juta. Sekian pemaparan materi terkait jurnal penutup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi terakhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.